Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzulur rahmat wa tashmulul barakah wa tahsulul futuhat wan nufuhat wal muluhat. Wa sallallahu ala sayyidis sadat wa gutwatil qadat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul makhluqat fil ardi was samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, lagi Maha segalanya. Karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya jualah dan nikmatnya jualah, kita dapat berkumpul dan memasuki di bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat, iman, Islam dan ihsan di hati kita. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak dan tak terhingga, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di antara banyak sekali nikmat Allah yang tidak dapat terhitung jumlahnya, di sana ada beberapa nikmat yang besar yang harus kita syukuri akan nikmatnya. Yang pertama, nikmat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang muslim. Yang kedua, nikmat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, nikmat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita digolongkan sebagai afdhalul ummah, sebaik-baik umat, semulia-mulia umat, berkat disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Yang keempat, hadirin, nikmat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk menemui dan beribadah di bulan suci Ramadan yang sangat istimewa ini. Mengapa bulan Ramadan ini istimewa? Setidaknya hadirin, ada 5 keistimewaan di bulan suci Ramadan yang harus kita ketahui dan patut kita syukuri. Yang pertama, di bulan suci Ramadan terdapat ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaras dengan hadis riwayat baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, yakni man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, karena beriman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap ganjaran hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Yang kedua, di bulan suci Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Dan jikalau datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Yang ketiga, hadirin, di bulan suci Ramadan dilipat gandakan amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat. Amal ibadah sunnah yang apabila kita kerjakan, maka
pahalanya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah wajib. Dan amal ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat, sampai 70 kali lipat, bahkan lebih, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, hadirin, di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kelima, hadirin, di bulan suci Ramadan disebut juga sebagai Sayyidus Syahr atau pemimpin dari segala bulan. Kenapa? Karena berbagai macam keistimewaannya tadi, dan ditambah di bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang sangat istimewa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang dikategorikan sebagai malam yang paling bagus dalam satu tahun, yakni malam Lailatul Qadar. Yang mana, hadirin, 1000 bulan tersebut kalau kita kalkulasikan itu setara dengan 83,3 tahun. Oleh karena itu, hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita, memberikan kita kesempatan dan juga hidayah inayahnya, sehingga kita mampu beribadah secara maksimal di malam Lailatul Qadar khususnya, dan juga di bulan Ramadan pada umumnya. Oleh karena itu, hadirin, dengan berbagai macam keistimewaan yang sangat luar biasa tadi, mari kita perbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan yang sangat istimewa ini. Baik itu membaca Al-Quran, bersedekah, membukakan orang puasa, iktikaf di masjid, maupun menolong sesama muslim yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia tidak luput dari segala macam kesalahan dan dosa. Kita sebagai manusia tidak luput dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Oleh karena itu, hadirin, sebagian dari kita banyak tidak mempersiapkan Ramadan dengan penuh persiapan. Sebagian dari kita banyak masih melalaikan di bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian dari kita banyak bermaksiat di bulan suci Ramadan ini. Bahkan, hadirin, sebagian dari kita, ada dari kita yang berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa yang begitu besar, masalah yang begitu banyak, ataupun hutang-hutang yang belum terbalaskan. Na'udzubillahi min zalik. Padahal, hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, yang sangat mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebagaimanapun, sebanyak apapun dosa hambanya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak, lebih besar daripada dosa-dosa hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dari ayat tersebut, hadirin, dapat disimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka dari itu, hadirin, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Dosa-dosa kita boleh banyak, kesalahan kita boleh banyak, namun ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Masalah kita boleh besar, namun ingat,
kita mempunyai Tuhan yang lebih besar dan maha besar. Sayyidil Habuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun mengatakan, la tai'asu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan seperti diajarkan oleh para habaib dan ulama, kita dianjurkan satu doa yang sangat istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma inna maghfiratuka, sesungguhnya pengampunan dari Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan sesungguhnya rahmat Engkau ya Allah lebih kami harap daripada amal ibadah kami. Oleh karena itu hadirin, di bulan suci Ramadan ini yang memiliki banyak ampunan, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai titik balik kehidupan kita. Kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk bertaubat dan juga meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membuat diri kita menjadi lebih baik, dan membuat kita meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.